welcome back to my YouTube channel Sri Kandia Official. Kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana aku menghadapi kehamilan yang pertama ini. Dan sekarang aku sedang mengandung 9 bulan, trimester terakhir. Dan inilah kisahku, pengalamanku dari pertama aku mendapat info bahwa aku hamil dan hingga sekarang. Oke, baiklah teman-teman. Apa aja yang akan aku ceritakan di sini adalah pengalaman pribadiku sendiri, bagaimana aku menghadapi kehamilan pertama aku, dan aku banyak belajar banget dari Instagram, buku, dan di Google juga dokter-dokter yang memberikan wawasan pengetahuannya melalui YouTube. Jadi, aku juga bukan seorang dokter dan bukan juga seseorang yang spesialis kesehatan, tapi aku banyak belajar dari mereka-mereka yang udah pernah berpengalaman hamil. Jadi mereka sharing ke aku melalui Facebook, melalui grup-grup yang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi aku sangat terbantu oleh mereka. Semoga kita bisa sharing sama-sama ya tentang kehamilan. Yang pertama, aku akan ngeceritain bagaimana aku melewati trimester yang pertama, yaitu bulan pertama kehamilan hingga ketiga kehamilan. Jadi bulan pertama itu aku memang ngidam ya. Awal tahunnya aku hamil, aku udah nggak pernah sama sekali tes karena aku merasa ya udah jalanin aja gitu, nggak juga berharap ada, cuman nggak mau terlalu mengekspektasikan yang tinggi terhadap suatu pengharapan. Aku hanya bisa berdoa dan berusaha bersama suamiku mengikuti program juga. Aku minum di sini, aku minum susu untuk menghadapi kehamilan, susu yang diminum sebelum kita hamil, susu Prenagen. Jadi aku beli itu waktu itu hanya 1 kotak yang kecil, dan aku beli juga Energen yang kacang hijau karena kata teman aku yang udah pernah hamil dia ikut program itu. Jadi aku cobain. Alhamdulillahnya setelah 7 bulan kami menikah, akhirnya aku pada bulan Juni aku diberi Allah Subhanahu wa taala kado terindah yang paling dinantikan sama ibu, aku, dan suamiku, dan seluruh keluarga, yaitu hamil. Alhamdulillah, aku dikasih momongan, ya Allah, dikasih titipan terindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat bahagia, tapi di situ aku belum tahu aku lagi di posisi di kota seluas. Aku lagi di sana bersama suamiku dan tinggal di rumah, bisa dibilang kalau dalam bahasa Sambasnya maksu kite, maksu. Jadi aku tinggal di sana, dan 1 bulan terakhir itu emang aku suka tidurnya siang, kok badan lemes. Terus balik dari Sambas untuk pergi ke Seluas kan pakai motor selama 3 jam di perjalanan. Itu di dalam 3 jam perjalanan aku sering muntah, mabuk, sering masuk angin. Aku juga belum nyadar kalau diri aku udah berisi waktu itu terakhir perjalanan untuk balik dari Sambas ke Seluas. Seluas itu tempat keluarga besar dari suami aku dan tempat tinggal suami aku. Dan juga suami aku bekerja di kantor pos Seluas sana. So, balik lagi. Setelah aku mengalami mual, muntah, lemas, dan setiap hari aku dalam 1 bulan terakhir itu aku sering seperti orang ngidam, tapi aku nggak merasakan diri aku ngidam, aku nggak berpikir bahwa aku hamil. Terus suatu saat, sebelum aku menghadapi kehamilan yang pertama, aku udah dibelikan test pack 3 sama suami aku, tapi tidak pernah aku coba. Dan pada hari Sabtu aku merasa diri aku harus tes nih. Aku udah curiga banget gitu. Curiganya kenapa? Karena kok kayaknya aku hamil ya, kok kayaknya ini udah telat. Padahal dari tanggal mens aku itu baru telat 3 hari dari tanggal biasanya aku mens. Tapi ini kayaknya ada yang gak beres nih. Ini kayaknya aku ngerasainnya diri aku kayak, oh mungkin aja aku hamil gitu kan. Karena lemesnya itu tuh nggak biasanya aku kayak gitu. Jadi aku tes pada malam harinya, malam minggu. Aku ingat banget, aku tes pakai test pack. Terus hasilnya itu pas jam 9 malam aku test pack, aku bawa ke kamar tidur aku. Terus tiba-tiba setelah berdiamkan selama 15 menitan, itunya itu berubah jadi garis 2. Dan itu aku sangat bersyukur sekali. Nanti akan aku cantumkan foto saat aku mendapatkan garis 2-nya ya, nanti di sini. Dan aku sangat bersyukur, tapi aku baru bilang sama suami aku, dan suami aku yang belum terlalu percaya karena itu baru 1 kali tes pack, dan disuruhnya sama maksu aku itu, maksunya suami aku, ya udah deh
cek lagi besok harinya kamu harus cek subuh hari, karena waktu subuh hari itu paling bagus untuk tes pack, karena kita lagi dalam keadaan yang bersih dan gak makan apapun. HCG-nya juga tinggi. Jadi aku putusin untuk subuhnya jam 5 aku bangun, aku udah deg-degan banget, aku langsung ambil tes pack, pipis di dalam kamar mandi, langsung aku celupkan, terus aku tunggu selama 10 menit. Dan itu bener juga 2 garisnya, alhamdulillah. Dan aku tuh udah sangat bahagia. Dan yang selanjutnya aku lakuin adalah aku bed rest selama 2 minggu di Seluas sebelum aku pulang ke Sambas. Setelah pulang ke Sambas, aku tetap di sini, menetap di Sambas dan bersama ibu kandung aku. Jadi saat kehamilan trimester pertama, aku banyak muntah, mual, pusing, ngidam seperti anak perempuan lainnya yang sedang hamil. Dan aku nggak nyangka juga bulan kedua, bulan ketiga itu adalah bulan yang paling stres menurut aku, karena aku nggak bisa makan yang enak, aku nggak bisa makan yang nasi banyak, aku nggak bisa. Aku bisa makan nasi itu cuma 3 sendok, itu udah paling banyak. Dan aku selalu minta, ngidamnya tuh aneh, mintanya resoles buatan mama, resoles bengkuang dicampur kentang, atau biasanya kalau nggak ada bengkuang, mamaku kasih kentang dan wortel. Jadi resoles kentang dan wortel itu aku makan setiap hari tanpa bosan dan tanpa mual sama sekali. Kalau makan itu nggak mual. Dan setelah melewati 2 bulan, ke-3 bulan aku masih muntah dalam 1 hari 1 kali muntahnya. Alhamdulillahnya aku nggak seperti muntah yang kebanyakan orang kan berkali-kali, mungkin lebih dari aku. Kalian boleh sharing dan komen aja di YouTube aku apa aja yang kalian rasain selama kehamilan trimester pertama. Dan aku bersama kalian guys, aku juga orang yang midaman, dan aku orangnya nggak tahu gimana harus melewatinya, karena ini hamil yang pertama. Untungnya ibu aku sangat perhatian dan melakukan segala cara agar aku tetap bisa makan. Dan dalam trimester pertama aku selalu minum susu Prenagen. Nggak endorse guys, tapi memang aku cerita dari pengalaman pribadi aku sendiri. Dan selanjutnya, setelah aku minum susu Prenagen itu selama 3 bulan hamil yang pertama, trimester yang pertama, aku minum Prenagen terus-terusan setiap hari. 1 hari itu 1 kali aja, tapi dosisnya itu kadang kan disuruh 1 sendok, aku 2 sendok, soalnya aku nggak makan apapun, nasi aja aku makannya sedikit. Jadi untuk membantu vitamin untuk anak yang ada di dalam perut aku, jadi aku sengajain banyakin minum susu dan cemilan. Jujur guys, nggak ada yang mudah di trimester pertama, itu nggak ada yang mudah. Tapi aku sangat enjoy karena ini kehamilan yang pertama, dan aku sangat bersyukur setelah menunggu sekian lama, 7 bulan lamanya, dengan adegan yang kayak nangis, adegan putus asa, adegan ketika dimana sholat itu selalu mintanya, ya Allah kasihlah hamba dan suami hamba keturunan agar bisa melanjutkan keturunan generasi dari suami dan hamba, dan agar bisa membahagiakan nenek, maksudnya ibu kandung aku dan ibu orang tua dari keluarga suamiku. Dan jujur aja ayahku sudah meninggal, tapi dia jika masih hidup di sini, dia akan bahagia karena dia mau punya cucu. I miss you, Pak. So, trimester kedua maksud aku mengalami yang namanya enak, makan udah mulai enak, hanya aku nggak bisa makan yang terlalu banyak. Aku memang nggak pernah yang namanya 1 piring full, aku hanya setengah piring, tapi aku udah lumayan bisa makan. Hanya di bulan keempat itu aku sering mual-mual tapi nggak keluar, tapi nggak bisa keluar makanannya, apapun yang dalam perut aku nggak bisa keluar. Tapi itu lebih menyiksa daripada yang kalau kita mual langsung bisa dimuntahin gitu ya, maaf ya bahasanya. Dan aku di trimester kedua, pas aku 4 bulan pertama, aku mengalami yang namanya tidur itu sering tidur siang, terus paginya aku sering lemas dan tidurnya sampai ketiduran sampai jam 8, jam 7. Terus badan aku juga istilahnya, kalau perut itu ya belum terlalu besar. Sampai ada yang bilang, loh Fit, kamu hamil berapa bulan? Udah 4 bulan, mau jalan 5 gitu kan, udah trimester kedua. Terus dibilang sama teman, kok kecil sih, atau dibilang sama sanak keluarga gitu, kecil ya, mungkin karena kamu badannya tinggi. Emang bener sih, porsi badan aku besar, tinggi. Ini kehamilan yang ke-9 aku. Dan ke bulan kelima mualnya udah agak berhenti.
tapi masih milih-milih makanan. Aku juga nggak tahu kenapa. Aku juga sangat percaya ke kalian guys, semua yang sedang ngidam, namanya ngidam apapun itu saat hamil. Aku sangat percaya sekarang karena aku udah mengalaminya sendiri, bahwa aku nggak bisa makan, muntah, kadang pengen sesuatu makanan yang sangat diinginkan. Terus aku menghadapinya dengan tetap minum susu untuk trimester yang kedua, tetap minum sampai bulan ke-5 kehamilan aku. Dan aku makan kurma guys. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan mual kalian. Aku kasih info ya, kurma sangat bagus untuk ibu hamil. Itu akan meningkatkan tenaga dan stamina kalian. Juga manisnya itu kan dari buah kurma, jadi tidak akan menyebabkan diabetes jika dimakan lebih dari 2 untuk setiap hari. Kalau aku sih makannya 3 kali sehari, dalam satu kali makan 2 buah. Dan aku juga selain minum susu, makan kurma, aku juga sering makan buah-buahan seperti buah-buahan yang banyak mengandung serat, vitamin, dan banyak mengandung air, karena itu sangat penting sekali guys. Kalau kalian lagi hamil nih nggak makan buah, kasihan dari si bayinya, karena udahlah kita makannya dikit, nanti dia nggak mendapatkan vitamin gitu kan. Aku mikirnya apapun itu yang terbaik buat anak aku, jadi aku beli banyak buah. Pertama aku beli buah pir, buah apel, buah pisang, buah semangka. Dan buah semangka ini sangat-sangat baik untuk buah hati kita di dalam kehamilan trimester pertama dan kedua dan ketiga, karena menurut aku kandungan air, vitamin, dan juga vitamin-vitamin yang sangat dibutuhkan bayi itu sangat banyak di buah semangka guys. Itu sangat-sangat bermanfaat, jadi kalian boleh beli semangka. Contohnya aku juga makan mangga, tapi mangganya semuanya yang udah masak ya guys, nggak boleh mangga muda, karena menurut aku kalau mangga muda itu nggak tahu ya, ini persepsi aku sendiri, itu nggak baik. Terus aku pernah nyidam pengen makan kedondong, jadi aku sering makan kedondong dari trimester pertama sampai trimester yang kedua. Aku selalu makan kedondong, seminggu itu bisa 2-3 kali makan kedondong guys. Dan untuk kalian di luar sana, please guys, kalau lagi trimester yang pertama jangan makan nanas ya guys, karena kandungan nanas memang bagus, tetapi alangkah lebih baiknya dihindari guys. Dan belilah buah-buahan yang istilahnya itu semuanya yang matang, jangan yang setengah matang, apalagi yang masih mentah, masih muda. Dan sering-seringlah kalian baca-baca di YouTube, belajar di YouTube, belajar di Facebook, di Instagram tentang semua kehamilan, bagaimana menghadapi ngidam, bagaimana menghadapi kehamilan pertama, dan menghadapi persiapan kelahiran untuk buah hati kita nanti. Dan di trimester yang ketiga, aku dari umur 7 bulan enak makannya tuh semuanya mau, malah lebih banyak porsinya. Yang biasanya aku cuma 1 piring, sekarang 2 piring, bahkan bisa sampai 3 piring. Aku juga nggak tahu, nafsu makannya itu membludak guys. Membludak banget. Dan makannya itu biasakan kalian jangan lupa untuk setiap hari tetap membeli sayur, bisa sayur sawi, sayur kacang-kacangan, baik itu kacang hijau, kacang kedelai. Terus minumlah air susu apa aja boleh guys, untuk menambah stamina kalian. Dan jangan lupa kalau kalian udah di kehamilan yang ke-9, kalian sering-sering jalan kaki, dan seringlah untuk olahraga senam hamil di dalam kamar juga bisa, atau di rumah guys, dimana aja boleh. Yang penting kalian bisa ikut senam hamil yang ada di YouTube, di Facebook, dimana aja ada video YouTube yang mengajarkan kita untuk senam ibu hamil. Itu bagus banget untuk mempersiapkan kelahiran agar lebih mudah, dan stamina kita juga lebih kuat untuk menghadapi kehamilan yang pertama, melahirkan secara normal. Aku berharapnya kita semua bisa sehat, selamat, lancar untuk melahirkan anak pertama, amin. Doain aku ya guys, semoga aku di kehamilan ini bisa melahirkan secara normal, sehat, dan lancar bersama bayiku. Sekarang aku udah kehamilan yang ke-9, dan alhamdulillahnya aku sedang menunggu detik-detik. Jadi aku bikin video ini. Berat badanku kalian mau tahu nggak? Dulu aku paling banyak itu 55. Kalau sekarang jangan tanya guys. Sekarang aku udah 70. Naiknya itu 15 kilo guys. Bayangin 15 kilo, tapi nggak apa-apa. Yang penting anak aku sehat dan bisa melahirkan secara normal. Aku udah bersyukur sekali. Bahkan banyak di luar sana ibu-ibu yang lebih banyak mengalami kenaikan berat badan seperti aku. Semangat ya para ibu-ibu, para calon ibu, para ibu hamil alias bumil. Kalian harus selalu semangat. Jangan lupa senamnya, itu yang penting. Senam ibu hamil,
kalian bisa belajar di YouTube, banyak banget video di sana. Dan aku saranin kalian untuk makan buah-buahan yang enak, tidur yang cukup, jangan sampai terus begadang setiap malam ya guys, untuk menghadapi kelahiran di bulan ke-9. Terus jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah, sholat yang sering, dan jangan lupa juga kalian sering-sering setiap malam, pagi, siang, dan sore, 3 kali sehari lebih bagus guys, mendengarkan surah-surah seperti surah Maryam, surah Yusuf, dan surah-surah Al-Quran lainnya untuk didengarkan ke calon buah hati kita yang ada di dalam perut. Itu sangat baik guys. See you in next video. Bye-bye.